Dengan rambut gak dipangkas macam ini, dan senyum dia yang menghanyutkan macam ini, sampailah pas klimaksnya. Astaga bang, kojam kali kau. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang akhir cerita Premier League yang resmi berakhir hari Minggu kemarin. Aku nggak tahu kalian punya hype yang sama apa nggak sama aku sekarang ini. Tapi aku pun nggak bisa menduga kejadian ini bakalan terjadi. Kejadian apa? Nantilah aku cerita, nggak usah kalian tebak-tebak dulu ya kan. Penentuan 2 jatah UCL dan 2 jatah degradasi masih harus ditentukan di pekan ke-38 kemarin. Di akhir cerita musim ini, ternyata yang menemani Norwich ke divisi Championship adalah Watford dan Bournemouth. Aston Villa jadi tim yang survive karena unggul sebiji poin aja dari mereka berdua. Watford kalah 3-2 dari Arsenal Soccer School. Karena ada pula di situ yang nafsu kali pengen jadi top scorer kan. Jadi nggak sangguplah si Watford ini buat menang. Bournemouth menang 1-3 atas Everton, tapi tetap nggak bisa lolos degradasi. Soalnya Aston Villa imbang pula dia lawan West Ham. Senang kali lah anak-anak Aston Villa ini ya kan. Sampai si Roy Keane pun pusing nengok orang ini. Biawak, lebay kali kalian lebay. Kalian cuman gak degradasi, bukan juara. Gak usah lah lebay kali. Nah, untuk jatah UCL, ini yang seru. MU Leicester ini ibarat final tanpa trofi lah kalau aku bilang. Dan Chelsea juga wajib menang lawan Wolves supaya tetap stay di top 4. Kita bahas dulu Chelsea ya kan. Tahu kalian, saking takutnya si Lampard kalah, dia milih nurunkan Caballero daripada si Kepa. Bang, aku kan yang main hari ini. Alah, bocil gak usah bacot lah. Duduk aja kau di situ. Namamu aja yang Kepa. Tapi, sikit pun gak kepake kau. Balikkan aja namamu itu dari Kepa, jadi Ape. Sama kayak mainmu, bawa apa? Begitu si Caballero main, betulan menang si Chelsea ini. Clean sheet pula dia. Mereka menang 2-0 lewat free kick cantik Mason Mount. Ciamik kali ya. Dan sontekan manis Olivier Giroud yang akhir-akhir ini berubah macam Didier Drogba. Tapi kurasa, lupa orang ini isi paket ya kan? Udah habis pula kuota gol sponsor orang ini. Dari yang biasanya selalu berunsur angka 3, sekarang jadi cuma 2. Chelsea pun duduk di peringkat 4, bukan di peringkat 3 kayak yang diprediksi orang-orang. Tapi mereka tetap lolos ke UCL. Bagi aku, Lampard ini patut diapresiasi lah di musim pertamanya melatih Chelsea. Dia bisa bawa skuad mudanya tembus ke UCL. Musim depan, makin paten kayaknya orang ini. Soalnya udah ada Werner sama Ziyech. Wolves pun berada di peringkat 7. Buat Wolves, kalian kalem aja. Masih bisa ya kalian ke UCL kalau menang Europa League musim ini. Oke, next ya. Kita ke match Leicester versus MU. Macam yang aku bilang tadi, memang pertandingan hidup mati mereka lah ini buat lolos ke UCL. Memang betul lah. Dari awal pertandingan sampai jeda babak pertama, tahu kalian? Nggak ada apa-apa. Ya biasa aja. Hati-hati kali orang ini main. Takut kurasa orang ini kecolongan ya kan? Heran kali aku. Babak pertama pun berakhir imbang 0-0. Masuk babak kedua, mulailah orang ini saling serang ya kan? Dan akhirnya, MU unggul 1-0 setelah Bruno Fernandes berhasil cetak gol dari penalti. MU dapat penalti setelah si Jonny Evans dianggap melanggar Martial di kotak penalti. Ini adalah penalti ke-14 MU musim ini yang menjadi rekor di Premier League. Menurut aku, ini penalti. Tapi, aku curiga skenario ini udah direncanakan di jeda babak pertama tadi. Bukan apa ya? Soalnya, si Jonny Evans yang buat pelanggaran. Dan dia ini mantan pemain MU. Udah gitu, tahu kalian kenapa MU sering kali dapat penalti? Kurasa aku tahu siapa dalang di balik semua ini. Mungkin kalian lupa sama abang botak ganteng ini. Kalau kalian ingat, si Howard Webb ini dulu dianggap jadi wasit MU. Biarpun udah pensiun dia, kurasa ditelepon dia juniornya yang jadi wasit VAR itu. Begitu ditengoknya dilanggar Martial, langsung dibilangnya, penalti tuh penalti. Oh iya bang, siap bang. Jadilah penalti. Tiba MU yang melanggar di kotak penalti, ditanya wasit lapangan ke VAR, halo dek, cemana? Penalti gak ini? Lagi restart komputer kalian bilang, mati lampu tadi, bilang cepat. Maaf pak, mati lampu tadi di sini. Baru aja ini hidup. Lagi restart komputer lah kami nih. Oh alah, ya udahlah. Gak jadilah penalti. Kalau ini betulan, aku gak heran lah orang ini sering gosok voucher penalti ya kan. Bukan itu aja. Menjelang full time, si Jonny Evans betul-betul lah ngasih tahu sama kita kalau dia emang masih pemain MU. Kalian tengok lah. Sebegitu niatnya dia biar dapat kartu merah di sini, sampai-sampai kaki McTominay pun dihantam dia macam ini. Tapi momen paling gila menurut aku, waktu si Ole dengan gagah beraninya dimainkan dia sih.
Aduh, nggak sanggup kali aku bilangnya. Dimainkan dia si Lingard, tahu kalian? Aku sama sekali nggak expect ini bakalan terjadi di pertandingan maha penting ini. Bukan apa ya kan? Orang-orang pun mikir, "Wup, masuk anak mudanya." Kurasa pendukung Leicester pun bersorak-sorak nengok dia masuk. Soalnya bisa jadi aneh-aneh anak ini ya kan? Tapi endingnya, memang macam anak muda di film-filmin dia itu dia. Dengan rambut gak dipangkas macam ini, dan senyum dia yang menghanyutkan macam ini, sampailah pas klimaksnya. Astaga bang, kojam kali kau. Dalam sekejap mata, direbut dia bola dari si Kasper Schmeichel, dan terjadilah gol ini. Waktu dia cetak gol ini, tahu kalian, sampai berguling-guling aku di lantai saking ngakaknya. Bukan apa, kalian bayangkanlah, kita harus nunggu sampai menit 90 tambah 8 di pekan terakhir Liga Inggris buat nengok Lord kita nih nyekor gol pertamanya di Liga Inggris musim ini. Gila kali ya, aduh, harus dia yang nutup musim ini baru paten. Final whistle, MU tetap di peringkat 3 dan lolos UCL musim depan. Leicester pun harus puas di posisi 5 dan main di Europa League. Tapi di atas semua kontroversi, aku rasa MU tetap layak lah buat masuk UCL. Apalagi dengan datangnya Bruno. Semenjak dia masuk, gak pernah kalah MU di Liga, tau kalian. Jelas sekali lah dia ngangkat performa tim ini di paruh musim kedua. Kalau nggak ada dia, entah itu karena batal transfer atau dia cedera setelah dibeli, bisa jadi MU masih saing-saingan sama SSB Arsenal buat nyari peringkat 8. Oke lanjut ya. Meskipun tidak mencetak gol di laga terakhir, Jamie Vardy tetap keluar sebagai top skor Liga Inggris musim ini dengan 23 gol. Dia menjadi top skor di umur 33 tahun yang menggeser rekor Drogba sebagai top skor tertua di Liga Inggris. Kevin De Bruyne juga menjadi top assist dengan 20 assist di musim ini. Dan Ederson Moraes yang meraih Golden Gloves dengan 16 clean sheet. Tapi betul lah, sama sekali nggak terasa penghargaan ini tau kalian. Semua hype soal penghargaan-penghargaan, rekor-rekor pecah, hype MU Chelsea lolos, masih kalah itu semua dengan dahsyatnya euforia gol Lord Lingard tadi. Kalau jumpa sama dia, aku bilang lah kayak gini, "Oma, Bang Lingard ganteng. Tos dulu kita bang." Shoot. Biawak lah nol. Jadi coba ceritalah dulu kau bang, kok bisa lah kau nyekor tadi malam? Tahu kau, dipikir orang lah aku yang jago ya kan? Padahal toko. Yang karena udah kami atur ini semua. Kacau kali kalian ah. Oh iya, musim ini juga jadi musim terakhir David Silva setelah 10 tahun berseragam Manchester City. Dan Leighton Baines yang memutuskan pensiun di musim ini. Serta ada beberapa pemain lainnya lah yang memutuskan buat hengkang dari Premier League musim ini. Aku cuma bisa ngucapin thanks for the memories dan semoga sukses buat kehidupan kalian ke depannya. Oke, itu aja lah cerita dari aku. Kalian boleh like video ini kalau kalian suka. Boleh juga kalian tekan subscribe di kanan bawah itu. Terus, kalian share lah ke kawan-kawan tongkrongan kalian biar sama-sama kita nongkrong bahas bola di sini. Thanks for watching. Aku Cinol. See you in the next video.